Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anakku kelas 7 MTS Alam Jamur, selamat bertemu kembali, bersua kembali, berjumpa lagi dengan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ustadz ingin menyampaikan materi mata pelajaran matematika agar lebih barokah. Kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matematika itu mudah asal kalian mau memperhatikan, fokus sejenak, ya, sehingga akan membuat kalian paham apa yang akan disampaikan. Materi matematika semester 1 nih ingin Ustadz sampaikan, ya, biar untuk persiapan, ya. Materi pertama yaitu bilangan bulat dan pecahan. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ustadz, bilangan bulat itu kayak apa? Bukan bilangan yang bulat-bulat atau bulat-bulat bunder gitu. Nah, nanti kita coba akan memahaminya, ya. Bulat dan pecahan. Ya, materi berikutnya himpunan. Nah, nanti kita akan mengelompokkan objek matematika dengan yang sejenisnya. Contoh, kalau kalian ke supermarket, maka ketika kalian mau membeli minuman di supermarket tersebut ada petunjuk arah minuman. Nah, itu berarti himpunan minuman ada semua di sana dan sebagainya. Berikutnya operasi aljabar. Bukan operasi kayak dokter itu, ya, tapi operasi terkait dengan menghitung. Aljabar itu nanti akan, kalau bilangan sih ya ada, karena kita sudah belajar bilangan bulat, maka operasi aljabar itu kalau pembagian, perpangkatan, akar dan sebagainya, ya, nanti kita pelajari. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita nanti akan mempelajari apa itu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan tandanya sama dengan, pertidaksamaan kurang lebih atau lebih dari, sama dengan. Variabel adalah pengganti. Ya, nanti kita bahas lebih luas dan lebih mendalam lagi. Ya, kita next saja. Coba kita fokuskan ke bilangan bulat dulu. Kita coba nih biar tahu apa itu sih sebenarnya bilangan. Bilangan, ya, bilangan, Ustaz. Oh iya, memang bilangan adalah apa sebenarnya? Nih, biar gak berlama-lama. Bilangan itu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan, untuk menghitung dan pengukuran, hingga menjadi sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu yang disebut angka. Nah, itu, ya, pengertian bilangan. Oh, berarti kalau kita menyebut satu, ya, satu sebutan. Nah, konsep matematikanya ada, itulah yang disebut bilangan.
71. Sehingga ada sebutannya yang menyatakan banyaknya sesuatu. Sehingga dikenal dengan bilangan. Itu pengertiannya ya, konsep matematika. Untuk apa? Untuk digunakan untuk apa? Untuk pencacahan. Pencacahan itu menghitung lah. Pengukuran. Ketika kita menyebut satu, ada simbol angkanya gitu ya, seperti itu. Lanjut ya. Sekarang kita coba jenis-jenis bilangannya itu kayak apa sih. Nih kembali ke SD nih, pasti ingat nih bilangan asli ya. Anggotanya apa sih? Ya betul, 1, ingat cara menulisnya seperti itu, 2, 3, 4, titik 3 itu menyatakan dan seterusnya. Itu bilang asli, dimulai dari 1. Asli ya. Lalu bilangan cacah. Dari mana bilangan cacah? Anggota-anggotanya apa? Jadi bilangan cacah itu kumpulan bilangan yang anggotanya terdiri dari. Nah ini kalau penyebutan awal bilangan cacah bukan 0, 0. Nah apalagi kalian kalau ditanyain nomor HP-nya berapa? 087. Itu salah, harusnya 0. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0, bukan 0. 0, 1, 2, 3, 4, titik 3 dan disebut dan seterusnya. Itu bilangan asli dan bilangan cacah. Ini kayaknya materi SD. Sebenarnya bilangan bulat juga ini. Nah, bilangan bulat itu yang anggotanya mana saja. Nah, apakah dimulai dari mana? Kita coba nih lanjutkan terkait dengan bilangan bulat ya. Di depan kita sudah tahu kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan asli itu anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan panah ke kanan itu sebanyak-banyaknya ya, dan seterusnya ya. Itu bilangan asli. Nah, bilangan cacah kalau digambarkan dalam garis bilangan kan dimulai dari jangan kosong lagi, 0 ya, betul, 0. 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu bilangan bulat nih. Tadi kan udah kita ketahui ya kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0. Apakah bilangan bulat dimulai dari 0 juga? Ya, 0, 1, 2, 3. Nah, itu dia muncul lawan dari bilangan 1 itu negatif 1. Atau kalau kita familiarnya biasanya -1 kan gitu ya. Ya, atau -1. Jadi seperti itu bilangan bulat anggotanya. Berikutnya ya -2, -3 dan -4 dan seterusnya. Sehingga kita jadi tahu ini bilangan asli itu sampai tak hingga kan, kalau 1, 2, 3, 4. Bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, bilangan bulat dimulai dari angka 0
1, 2, 3 yang ke kanan itu disebut bilangan bulat positif. Positif itu ya plus. Itu anggotanya bilangan bulat. Dan bilangan di sebelah kirinya disebut bilangan bulat negatif. Berarti semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan maka semakin bilangannya semakin besar. Ya betul lah, gede, bilangannya gede. Ustadz, 0 itu apa? Kok ikut di sana? Maka 0 itu diistilahkan kalau dalam bilangan bulat ya tidak positif, tidak negatif. Maka 0 disebut bilangan netral. Enggak positif juga tidak negatif. 0 itu. Jadi 0 itu berdiri sendiri. Sehingga kalau disimpulkan ya, bilangan bulat itu anggotanya bilangan dimulai dari bilangan asli, kan positif tuh. Dan bilangan asli negatif ditambah 0 sebagai bilangan yang netral, tidak positif, tidak negatif. Itu kita sudah mengenal bilangan bulat. Kita lanjutkan. Tentu saja kita akan menemukan nanti ternyata ada operasi hitung. Ya, operasi hitung terkait dengan apa? Bilangan bulat. Tadi sudah disinggung kalau operasi hitung itu yang kita ketahui apa sih? Bilangan bulatnya, operasi hitung bilangan bulat. Iya, betul. Nah, ini tandanya operasi hitung. Penjumlahan. Berikutnya, nah kalau ada tanda seperti itu berarti ya pengurangan dan perkalian. Ada lagi? Ada dong. Yaitu tanda seperti itu pembagian. Maaf. Nanti keempatnya ini kita coba pelajari lebih dulu. Loh Ustadz, kan ada nanti yang lebih detailnya yaitu pangkat. Ya nanti, tapi coba kita pahami dulu penjumlahan pengurangan dulu. Ya, nanti perkalian dikit-dikit lah. Kita coba pelajari juga. Tapi khususnya kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan dulu. Ya, contoh soalnya dong. Baik, sabar dulu ya. Nih contoh soal bagaimana mengerjakan operasi hitung bilangan bulat tapi tandanya berbeda. Bilangan bulat kan ada tandanya positif dan negatif tadi, sehingga bisa dikerjakan operasi hitungnya. Kita perhatikan contoh soalnya. Negatif 3 atau minus 3. Diapain itu? Oh, ditambahkan atau dijumlahkan dengan 7. Kira-kira paham ya? Negatif 3 ditambah 7 atau dibaca minus 3 plus 7. Boleh seperti itu. Ini perlu kalian perhatikan, ini adalah tipe-tipe soal untuk anak-anak SMP ya seperti itu. Berapa kira-kira hasilnya? Ada loh cara tercepatnya. Oh, cara cepatnya gimana sih Ustadz? Ingat enggak?
hukum komutatif. Nah, kalau masih bingung, Ustaz jelasin aja deh. Hukum komutatif itu jika ada persoalan operasi hitung dalam matematika, maka boleh dipindah posisinya. Lihat itu, negatif 3 atau minus 3 di depan, plus 7 di belakang, kan gitu ya. Agar bisa dioperasikan hitungannya, maka kita berlakukan kalau ada soal seperti itu ya dengan hukum komutatif, dipindah posisinya sehingga menjadi ya betul plus 7 duluan, terus negatif 3 berikutnya. Nah, sudah kelihatan toh? Ini adalah soal anak SD nih. Jadi plusnya dihilangkan menjadi 7 kurang 3. Gampang. Jawabannya pasti ya 4. Jadi kalau sudah dipindah posisinya kan ada plus 7 itu. Plusnya dihilangkan aja sehingga menjadi 7 minus 3. Iya, hasilnya adalah 4. Gampang kan? Jadi ingat kalau seperti itu, soalnya seperti tadi, pakai hukum komutatif. Biar cepat, 10 detik jadi. Oke, kita lanjut. Ya, sudah paham ya langkah-langkahnya. Nah, bagaimana jika tanda berbeda tapi angka yang pertama lebih gede, lebih besar? Tuh, kalau tadi kan kecil, sekarang gede. Minus 7 plus 3. Berapa hasilnya? Nah, kalau seperti ini, negatif atau minusnya gede, bilangannya besar, maka akan berlaku hukum apa yuk? Iya, distributif. Jadi cara menulisnya begini. Nah, ada kurungnya. Terus yang plus 3 menjadi negatif 3. Lu kok bisa, Ustaz? Ya, ntar kita jelasin ya. Karena negatif, kalau ada tanda kurung, berarti itu berlaku perkalian. Berarti negatif, kalau dibaca negatif kali positif 7, negatif kali negatif 3. Nah, biar ingat ya, tanda kurung dihilangkan ya, tanda kurungnya hilang akan menjadi seperti ini ya, negatif 4. Ustadz, aku masih bingung tuh. Ya, ini penjelasannya. Jika negatif dikali negatif akan menjadi positif tuh. Positif 3, maka dijadikan negatif. Ada double tanda di sana. Dan ketika dipisah dengan kurung itu artinya perkalian. Negatif kali negatif 3. Itu sehingga menjadi positif sesuai dengan soalnya. Ya. Pasti ingat nih. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya adalah iya, negatif. Harus ingat itu. Masa 2 aja nggak ingat? Jadi ketika ada soal tanda negatifnya itu lebih besar, memakai hukum distributif perkalian.
sehingga cara mengerjakannya lebih mudah. Ya, di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 7 kurang 3 kan 4. Tapi negatifnya tetap ditulis, sehingga negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Tuh maksudnya. Masih bingung? Belum paham? Coba contoh sekali lagi ya. Nih. Contoh operasi hitung bilangan bulat tandanya sama. Kalau tandanya sama-sama positif gampang. Positif 7 dijumlahkan dengan positif 10. Hasilnya kan gampang, ya 7 tambah 10 gitu ya. Tapi kalau operasi hitung bilangan bulat tanda samanya itu minus, nah ini contohnya nih, coba perhatiin baik-baik. Negatif 8, negatif lagi 11. Berapa hasil operasi hitung bilangan bulat tersebut? Kan ada kadang-kadang contohnya seperti ini. Maka kita menggunakan hukum apa? Iya betul, distributif perkalian. Berarti minus kali minus positif, minus kali positif ya negatif, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, gitu kan. Kerjakan dalam kurung 8 tambah 11. Jangan lupa negatifnya ditulis 19. Ya, 8 tambah 11 itu 19. Kurungnya dihilangkan, maka hasilnya adalah negatif 19. Nah, gitu caranya ya. Dengan ditambahi kurung, sehingga muncullah angkanya lebih mudah dikerjakan di dalam kurungnya itu. Gitu ya. Oke, biar lebih paham lagi, ini contohnya lagi. Tapi negatifnya lebih gede. Tuh, mana yang lebih gede? 78 dan 25. Iya, negatifnya lebih. Nah, bagaimana caranya tadi? Ya, tetap menggunakan hukum distributif dengan menambahkan kurung. Negatif kali negatif tuh menjadi seperti itu. Kan tadinya negatif 78. Ya, karena ada pemisahan kurung. Nah, kenapa menjadi negatif 25? Caranya? Iya, karena negatif dikali negatif. Ingat kalau tanda kurung itu kali. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga mudah kan? Dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berapa kira-kira? 78 kurang 25. Ya, 53. Selanjutnya kurungnya dihilangkan saja. Menjadi 53. Kurungnya yang dihilangkan. Jadi negatif 78 ditambah 25 itu negatif, hasilnya negatif 53. Nah, sekarang coba nih. Kayaknya biar lebih paham lagi. Semakin banyak contoh, semakin bagus ya. Tuh, sekarang kalau tandanya tak sama, harusnya tandanya tak sama itu salah ketik itu. Ya, tanda tak sama dan positifnya lebih gede angkanya. Bagaimana tadi? Pakai hukum apa? Iya, komutatif. Berapa? Dalam kurung dikerjakan ya, tentu saja plusnya hilang,
sehingga memudahkan pengerjaan. 115 dikurang 58 hasilnya adalah 57. Ya, Ustadz berharap dengan sudah mengetahui ini, cari soal, kerjakan, latih, ya, asah terus sehingga lebih cepat. Tidak lagi perlu buka kurung lagi, tahu. Oh, kalau posisinya seperti ini, oh, tinggal pindah-pindah komutatif. Kalau buka kurung karena tandanya sama, negatif dengan negatif, distributif perkalian. Negatif kali negatif positif, itu yang harus kalian lakukan. Ya, biar lebih keren, lebih paham. Sekali lagi. Nah, ini tandanya sama baru. Gimana tadi? Pakai apa? Hukum distributif perkalian. Negatifnya dikeluarkan dulu, pakai tanda kurung, ditambah, kerjakan di dalam kurung, 113 tambah 97, hasilnya adalah 210, kurungnya dihilangkan, jadilah hasilnya ketemu, negatif 113, negatif 97, hasilnya adalah negatif 210. Ya, mudah-mudahan kalau masih belum yakin, nih Ustadz punya nih jurus paling ampuh. Tinggal kalian mengisi itu yang tanda tanya. Ya, sekali lagi kalian harus mengasah keterampilan kalian menghitung, operasi hitungnya. Ya, segera dikerjakan, jangan menunggu-nunggu. Ya, kapan ini dikumpulin lagi Ustadz? Ya, kalau ada pelajaran matematika lagi, masih ada waktu panjang. Ya, bisa jadi ada tugas-tugas pelajaran yang lain. Berarti hari apa dikumpul? Hari Selasa, saat ada mata pelajaran matematika. Sekali lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau belajar matematika itu semakin kalian berlatih soal, maka akan semakin cepat mengerjakannya. Jangan takut salah, ya, jangan takut salah, kerjakan dulu yang mudah. Ya, kalau di dalam kurung kerjakan dalam kurung. Ingat, ya, tentang komutatif yang tadi. Oh, kalau komutatif itu angkanya beda, ya, berarti bisa dikerjakan. Kalau angkanya besar positif, komutatif. Kalau yang besar negatif, distributif perkalian. Nah, ini sebenarnya ada di dalam buku paket halaman 16, tapi Ustadz tulis lagi biar kalian paham. Nanti coba berlatih, ya, sehingga akan menambah kefahaman kalian. Ada 20 hitungan, ada 20 operasi hitung, dan harus benar loh ya. Kalau masih belum, boleh tanya ke Ustadz atau orang tua kalian di rumah, sehingga bisa memudahkan kalian memahami pelajaran ini. Mumpung belum sampai jauh, ini baru bilangan bulat, operasi hitung, penjumlahan, dan penambahan. Ya, baik, mudah-mudahan ini menjadi poin semangat untuk belajar kalian di rumah. Walaupun baru menginjak kaki di kelas SMP, tapi belum bisa tatap muka. Tapi Ustadz berharap kalian
semangat belajar, semangat mencari soal-soal, kerjakan. Kalau nggak tahu bolehlah WA Ustadz, nanti Ustadz akan jelaskan. Salam kepada kedua orang tua kalian. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.